Jumpa lagi dengan saya, Pia Veritas, di channel ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi presentasi saya dengan materi tentang Yesus yang lain dari Injil yang lain. Ya. Ini presentasi ini adalah khotbah saya di gereja BFM Palangkaraya pada tanggal 11 April 2021 kemarin ya. Ini dia tema kita hari ini. Kita akan baca dulu ayatnya. Yesus yang lain dari Injil yang lain. Bacaan kita dari 2 Korintus 11 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ini dasar kitab suci dari materi ini pada pagi ini. Ya. Sejak masa awal kekristenan, baik para rasul maupun para murid sama-sama telah dihadapkan pada penyimpangan dari pernyataan yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam pribadi Yesus Kristus. Secara historis, penyimpangan ini telah meluas tidak hanya pada pengajaran Tuhan kita, tetapi lebih penting kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Secara logis, merupakan sebuah aksiomatis bahwa jika doktrin Kristus sendiri, yaitu pribadinya, sifat dan pekerjaannya, diselewengkan, sehingga identitas pemberi kehidupan diubah, maka kehidupan yang datang untuk diberikannya juga berkurang atau direndahkan nilainya. Dan tepat pada titik inilah di zaman sekarang ini kita berhadapan langsung dengan fenomena yang dijelaskan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 sebagai Yesus yang lain atau Yesus yang lain dari Injil yang lain. Nah, karena itu ada dua persoalan utama di sini yang ingin saya sampaikan, presentasikan, bahwa satu, kita harus memahami sifat Yesus yang lain dari Injil yang lain ini. Wah, ini penting sekali poin ini. Nah, yang tidak kalah penting adalah poin kedua, kita kemudian setelah memahami sifat Yesus yang lain dari Injil yang lain, kita memberikan alasan Alkitabiah mengapa kita wajib melawan ajaran sesat ini. Nah, dua poin itulah yang akan saya paparkan di dalam presentasi ini. Dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus menulis salah satu peringatan paling serius yang tercatat dimanapun di dalam Alkitab. Dia menyampaikan peringatan ini kepada orang-orang Kristen yang berada dalam bahaya besar karena pikiran mereka. Di ayat yang kita baca tadi, pikiran mereka, bukan keselamatan jiwa mereka, dirusak dari kesederhanaan yang ada dalam Kristus. Dikatakan dalam ayat bacaan tadi, Paulus khawatir katanya bahwa jika seseorang datang ke Korintus untuk memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain, orang Korintus mungkin akan dalam tanda petik tersapu dari kehidupan Kristen sejati yang memuliakan Kristus. Kenapa? Karena tertipu atau terpedaya oleh penyesat tersebut. Paulus selanjutnya menggarisbawahi poin ini dengan menggambarkan paralel yang mematikan antara kekristenan sejati dan kekristenan yang palsu. Setelah mengungkapkan keberadaan Yesus yang palsu, roh yang palsu, Injil yang palsu, Rasul Paulus kemudian menjelaskan paralelnya dengan menunjukkan bahwa ada juga rasul palsu dan murid atau pekerja palsu yang mengubah diri mereka dengan penampilan atau membungkus diri mereka dengan penampilan dan sikap untuk tampil sebagai pelayan Kristus. Perhatikan, bidat-bidat, guru-guru palsu, penyesat-penyesat palsu, ya, itu membungkus diri mereka dengan etika moral yang sangat luar biasa sekali, sehingga penyamaran mereka tidak ketahuan.
Tetapi kenyataannya Paulus menyatakan mereka adalah utusan dari setan. 2 Korintus 11 ayat 13. Rasul Paulus lebih lanjut memberitahu bahwa ini tidak boleh dianggap khayal, ini tidak boleh dianggap tidak nyata, tidak dapat dipercaya, atau sesuatu yang seakan-akan ini tidak benar-benar ada. Mengapa? Karena setan sendiri memang sering memanifestasikan dirinya sebagai, dalam tanda petik, malaikat terang. Jadi tidak heran ketika para pelayannya meniru Tuhan mereka dan menyamar sebagai pelayan kebenaran. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ya. Nah, tentu saja di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang penyesat yang dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai serigala rohani berbulu domba pada saat ajaran mereka itu dikonfrontasikan dengan Injil yang benar. Jadi ajaran sesat apabila dikonfrontasikan dengan Injil yang benar, ajaran yang benar, Yesus yang benar, itu akan terlihat. Ya. Nah, karena itu penyesat di sini bukan setiap orang yang berselisih paham dengan kita, berbeda pendapat, tafsir teologi atau pandangan tertentu, bukan. Orang yang berbeda pendapat, tafsir teologi atau pandangan tertentu dengan kita belum tentu sesat. Kita tidak boleh mencap seorang sesat dengan sembarangan. Ya, ingat, jangan dengan mudah mencap sesat seseorang atau ajaran tertentu hanya karena kita tidak sepaham, tidak setuju, tidak sependapat, tidak sepakat dengannya. Begitu orang tidak sepaham dan kita, sesat kamu. Begitu orang tidak sependapat dengan kita, sesat kamu. Oh, tidak boleh begitu, bukan begitu caranya. Hal itu tidak dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk menyatakan bahwa seseorang sesat hanya karena tidak sepaham, tidak sepakat dengan kita. Kecuali, perhatikan ini, kecuali perbedaan pendapat, perbedaan tafsir, perbedaan pandangan, perbedaan teologi itu melibatkan pribadi dan karya Kristus. Melibatkan pribadi dan karya Kristus terhadap hal-hal yang esensial dikaitkan dengan pribadi, karya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu perlu bagi kita untuk melihat karakteristik Yesus yang lain dari Injil yang lain. Ini penting sekali. Pribadi dan karya Kristus merupakan dasar dari iman Kristen. Namun bila pribadi dan karya ini didefinisi ulang, redefinisi dan ditafsirkan di luar konteks, sehingga bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab baik secara parsial maupun secara keseluruhan, maka itu artinya Injil dan pesan Injil secara radikal diubah dan nilainya direndahkan. Hasilnya beda. Para rasul mula-mula dengan jelas melihat ini, termasuk Rasul Paulus dan Yohanes. Karena itulah mereka berulang-ulang mengingatkan pentingnya mempertahankan identitas dan pelayanan Yesus historis terhadap pemalsuan pribadi dan karyanya itu, yang sudah mulai muncul di zaman mereka sendiri. Nah, Yesus yang lain dari Injil yang lain dari para penyesat pada zaman para rasul, antara lain adalah gnostisisme. Ini yang dilawan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, pasal 4 ayat yang ke-6. Ya. Di mana gnostisisme ini mengedepankan pengetahuan. Mereka mengabaikan hal-hal yang materi-materi ini di pandangan mereka ada jahat adanya. Sebab itu mereka menolak inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Dalam kemanusiaan, tidak mereka tolak. Ya. Nah, kemudian penyesat yang lainnya, bidat lainnya adalah Galatianisme dalam bentuk legalisme atau nominianisme yang mengharuskan orang Kristen non-Yahudi disunat dan mematuhi hukum Taurat. Ini yang dilawan Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dan bidat lainnya adalah asketisisme yang mengajarkan keselamatan karena mengekang diri dari hawa nafsu dan menyiksa diri. Jika legalisme atau Galatianisme ya, itu menekankan harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Maka asketisme mengajarkan keselamatan karena mengekang diri dari hawa nafsu dan menyiksa diri adalah jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan ini, jangan itu. Ya. Ini yang ditentang Paulus dalam Kolose, khususnya jelas di Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 23. Ya. Para rasul menganggap hal-hal itu, penyesat-penyesat itu, baik gnostisme, Galatianisme maupun asketisisme mengancam gereja-gereja di Korintus, Kolose, Galatia, Efesus dan lainnya. Karena itu rasul-rasul ini menyerukan peringatan
keras dengan otoritas kerasulan, menyerukan kutukan yang kuat dalam surat-surat baik di 1 Yohanes, Galatia, dan Kolose terhadap Yesus yang lain dari Injil yang lain ini. Kalau penyesat-penyesat itu tidak serius, tidak mungkin para rasul memperingatkan dengan keras, bahkan menyerukan kutukan untuk ajaran sesat. Itu yang perlu kita ketahui. Ya. Betapa bahayanya ajaran-ajaran sesat itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita dapat mengenali Yesus yang lain dari Injil yang lain di zaman kita ini? Tujuannya agar kita dapat lebih memahami dengan tepat bagaimana kitab suci ini dapat diterapkan di zaman kita sekarang. Karena itu saya hanya akan memberikan beberapa contoh kontemporer Yesus yang lain dari Injil yang lain dalam presentasi ini, agar kita mendapatkan perspektif yang jelas tentang Yesus yang lain dari Injil yang lain ini, kemudian menentukan sikap kita dengan tegas menolak konsep-konsep, ide-ide, gagasan-gagasan dan ajaran dari Yesus yang lain, dari Injil yang lain ini. Ya. Nah, yang tidak kalah penting ialah bagaimana kita mengenali bidat. Ya, saya akan tampilkan share screen saya dulu ya. Share screen. Ya. Bagaimana kita mengenali bidat? Kita dapat mengenali bidat dari karakteristik teologis maupun karakteristik sosiologisnya dan juga karakteristik moralnya tentunya. Ron Rhodes, teolog dan apologet terkenal, menjelaskan bahwa pada umumnya bidat memiliki karakteristik teologis dan sosiologis yang mirip, juga karakteristik moralnya ya. Nah, tentang karakteristik teologis dan sosiologis bidat ini dapat saudara lihat di 3 buku ini dan juga buku lainnya ya. Tapi rujukan yang cepat adalah 3 buku ini. Ya. Nah, buku ini ditulis tiga-tiganya ditulis oleh Ron Rhodes ya. Dia menunjukkan karakteristik dari bidat, baik karakteristik doktrinalnya, teologisnya, maupun karakteristik sosiologinya, juga ditambahkan dengan karakteristik moralnya. Di buku ini, The Challenge of the Cult and the New Religion, di halaman 20 sampai halaman 32. Ya, kemudian Find in Quick Handbook of Cult and New Religion di halaman 10 sampai halaman 19. Kemudian 5 Minutes Apologetic for Today di halaman 101 sampai 105 ya. Ini rujukan paling cepat yang bisa saudara dapatkan baca tentang bidat-bidat. Apa itu bidat? Ya, bagaimana kita mengenali bidat ya. Nah, kan itu sedikit dari buku ini saya adopsi, saya akan jelaskan ya. Tentang karakteristik dari bidat, bagaimana kita mengenali bidat ya. Nah, ya, karakteristik bidat Yesus yang lain dari para bidat. Ada 4 hari yang saya bagikan ya, karakteristik bidat ya. Yang pertama, bidat mempunyai pandangan yang menyimpang tentang Allah. Ya, beberapa dari bidat menyangkali trinitas atau mengajarkan panteisme. Panteisme itu menganggap semua adalah Allah, atau politeisme, ada banyak Allah. Allah Trinitas tidak relevan bagi bidat-bidat. Sekali lagi, Allah Trinitas itu adalah doktrin yang tidak relevan sama sekali bagi bidat-bidat. Mereka menyangkali, menolak, dan menganggap doktrin Trinitas itu berakar dari paganisme, bahkan merupakan doktrin dari setan, dari iblis ya. Saksi Yehova menuduh Trinitas ada doktrin yang berakar pada paganisme, agama-agama kafir, dan diilhami oleh iblis. Saksi Yehova percaya bahwa meskipun Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus hanyalah Tuhan yang lebih rendah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa maksud mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang lebih rendah. Sementara itu Mormonisme berbicara tentang Trinitas, tetapi mereka mendefinisikannya dalam istilah Triteisme. Kepercayaan pada 3 dewa yang terpisah. Siapa dewa itu? Dewa itu ialah
bapak rohani yang punya banyak istri rohani. Kemudian bapak rohani ini melahirkan anak rohani yang utama yaitu Yesus. Kemudian saudara rohaninya yaitu Lucifer. Ya. Jadi ada 3 dewa utama di dalam ajaran Mormonisme, yaitu Bapa Surgawi, Yesus, dan Lucifer. Wah, mengerikan ini. Beda dengan pandangan konsep Kristen. Ya. Jadi definisi Trinitasnya itu sebenarnya tritheisme. Ya, kan itu mereka berbicara tentang Trinitas, tapi Trinitas itu adalah tritheisme, dan tritheisme ini berbeda dari kepercayaan Kristen. Ya. Sementara itu Oneness Pentecostalism juga menyangkal Trinitas, tetapi dengan cara yang berbeda. Oneness Pentecostalism berpendapat bahwa Yesus sendiri adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan kata lain, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Ini adalah modalisme atau akarnya sabellianisme, atau lebih jauh lagi dalam kerangka yang lebih besar, ini adalah monarkianisme yang modalisme. Ya. Monarkianisme yang modalistik. Ya. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipandang hanya sebagai mode manifestasi yang berbeda dari satu Allah yang benar, yang adalah Yesus. Nah, seperti beberapa bidat lainnya, Oneness Pentecostalism menuduh bahwa doktrin Trinitasi berakar pada paganisme kuno. Bahkan Joshua Tewuh mengatakan doktrin ini bukannya paganisme, tetapi doktrin yang diilhami atau berasal dari iblis. Ya. Berarti jelas di sini dengan tuduhan-tuduhan seperti ini menolak Trinitas, menganggap Trinitas paganisme, menganggap Trinitas sebagai diilhami iblis, itu jelas adalah Oneness Pentecostalisme. Ya. Itu yang dikatakan oleh Joshua Tewuh. Ya. Nah, yang kedua, bidat melihat Yesus hanya sebagai manusia atau Allah yang lebih rendah dari Bapa. Jadi mereka menyangkal keilahian sepenuhnya dari Yesus Kristus. Sebagai contoh, saksi-saksi Yehova berpendapat bahwa Yesus diciptakan oleh Bapa miliaran tahun yang lalu sebagai malaikat tertinggi, Mikael, dan karenanya lebih rendah dari Allah. Jadi dalam pandangan saksi Yehova, Yesus itu adalah malaikat Mikael. Perhatikan, saksi Yehova berpendapat Yesus itu adalah malaikat Mikael. Karena dia malaikat, maka dia diciptakan. Jadi dia bukan Allah. Jadi kalau saksi Yehova berbicara tentang Yesus, ingat, Yesus yang dipercayai mereka bukanlah Allah, bukanlah pribadi kedua dari Trinitas, tapi yang mereka maksudkan dengan Yesus adalah malaikat Mikael, ciptaan. Bagaimana dengan Mormon? Ketika Mormon berbicara tentang Yesus, mereka berpendapat Yesus merupakan saudara rohani Lucifer. Sampai di sini saya kasih catatan dalam buku Corpus Delicti, Erastus Sabdono pernah mengajarkan bahwa Allah memiliki 2 putra, yaitu Yesus dan Lucifer. Mirip dengan Mormonisme ini. Nah, jadi Mormonisme berpendapat bahwa Yesus merupakan saudara rohani Lucifer. Yesus dilahirkan sebagai anak rohani pertama dan terbesar dari Bapa Surgawi, dari salah satu istrinya, yaitu Ibu Surgawi. Itu pandangan dari Mormonisme tentang Yesus. Jadi Yesus itu hasil dari perkawinan Bapak Surgawi dan Ibu Surgawi. Salah satu istri dari Bapak Surgawi yang poligami dalam pandangan Mormonisme. Itu sebagai konsekuensi logisnya, tidak heran kalau pendiri-pendiri Mormonisme ini adalah orang-orang yang berpoligami. Karena kepercayaan adalah Allah itu berpoligami. Bahkan nanti kita lihat, Yesus juga dianggap berpoligami. Ini, Yesus menurut Mormonisme, ya, adalah Yesus seorang poligami, suami dari Maria dan Marta. Ini sesat sekali, ngawur sekali, salah sekali, bukan pandangan Kristen. Ya, sementara itu Oneness Pentecostalism percaya bahwa Yesus sendiri adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini akarnya, seperti saya katakan tadi, adalah sabellianisme. Dalam kerangka yang lebih luas, ini adalah monarkianisme, modalisme. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan karakteristik bidat dari Yesus yang lain, dari Injil yang lain, ya, saya ingin menjelaskan ini juga tentang, saya tadi kan ada menyinggung Corpus Delicti dari Erastus Sabdono, ya. Nah, kesesatan teori Corpus Delicti dari Erastus Sabdono mencapai puncaknya pada pernyataan yang mengejutkan bahwa Lucifer iblis adalah putra Allah, di mana Allah memiliki 2 putra, yaitu Lucifer dan Yesus, putra tunggalnya. Ya. Nah, dari sekitar 15 buku yang ditulis Erastus Sabdono yang telah saya
baca hampir semua termasuk Tritunggal, Kristologi, soteriologi, demonologi, eskatologinya, bahkan buku-buku tentang etika dan motivasi ya, memasukkan ajaran Corpus Delicti ini. Ada sekitar 15 buku di lemari saya, di lemari ini. Ya. Buku dari Erastus Sabdono ini. Saya menyimpulkan bahwa dari bacaan saya terhadap buku-buku tersebut, kelihatannya Erastus Sabdono membangun seluruh pandangan teologinya di atas fondasi teori Corpus Delicti ini. Bisa dikatakan bahwa Corpus Delicti adalah core atau inti sekaligus pusat sentral dalam pandangan teologi Erastus. Salah satu sentralitas pernyataan teologis Erastus tertuang dalam buku Corpus Delicti. Saya sudah baca buku Corpus Delicti, Hukum Kehidupan itu. Menurutnya bahwa orang yang mengerti Corpus Delicti saja yang memiliki pandangan soteriologis tentang keselamatan yang utuh dan lengkap. Dengan kata lain, dalam pandangan Erastus Sabdono, semua orang yang tidak memiliki pandangan Corpus Delicti seperti pandangannya, pastilah memiliki pandangan soteriologis yang tidak utuh. Wah, ini ngawur. Justru Corpus Delicti itu adalah ajaran yang mengandung racun di dalamnya. Karena menganggap Lucifer, iblis itu adalah putra Allah, saudara rohani dari Yesus, anak tunggal Allah. Karena Erastus Sabdono mengatakan ada dua putra Allah. Nah, dengan demikian menurut Erastus Sabdono bahwa Kristus saat inkarnasinya melepaskan keilahian secara total adalah teori konsep kenotisisme dan mengenakan kemanusiaan yang berpotensi untuk berdosa dan dapat berdosa. Teori pekabilitas. Jadi Erastus Sabdono ini mengajarkan kenotisisme, kemudian juga mengajarkan pekabilitasme. Bahwa Yesus dapat berdosa agar dia dapat menjadi Corpus Delicti untuk membuktikan kesalahan iblis. Nah, untuk membuktikan kesalahan iblis ini adalah teori Corpus Delicti. Benang merahnya begini. Kesalahan teologis dalam Kristologi Erastus Sabdono, ini buku Kristologinya. Benang merah kesalahan teologis dalam Kristologi Erastus Sabdono. Jadi ketika saya bicara tentang Kristologi, oh maaf terbalik. Ini fotonya, ya. Ini bukunya Kristologinya. Nah, benang merah kesalahan teologis dalam Kristologi Erastus Sabdono ini berkembang dan bergerak dari teori kenotisisme ke teori pekabilitasme dan kemudian bermuara pada puncaknya pada teori Corpus Delicti. Ini bukunya. Jadi kalau saya mengkritisi Erastus Sabdono, kita bukan tanpa data. Ada buku Corpus Delicti, ada buku Tritunggalnya, Allah Tritunggalnya, ada juga buku tentang keselamatan bisa hilang yang dia tulis, ada buku-bukunya, ada kok dapat kita baca. Ya. Nah, kesesatan teori Corpus Delicti, ya, ini saya share screen saja, biar jelas ya. Biar dapat dilihat. Kesesatan teori Corpus Delicti dari Erastus Sabdono mencapai puncaknya pada pernyataan yang mengejutkan. Ini saya kutip ini. Kutip dari buku Kristologi ini. Ya. Kalau buku Corpus Delicti-nya memang secara khusus membicarakan tentang Corpus Delicti, tapi ini saya kaitkan dengan Kristologinya. Karena itu buku Kristologi ini tampilkan di sini. Dia berkata begini, kutipannya, dalam hal ini di halaman 147 dan 149. Dalam hal ini dapat disaksikan dua putra Allah yang berjuang. Nah, dua putra Allah yang berjuang untuk merebut kemenangan. Jadi ada dua putra Allah. Lucifer adalah putra Allah yang memberontak dan Tuhan Yesus Kristus putra tunggal yang berdiri di pihak Bapa untuk melakukan kehendaknya. Istilah Lucifer saja saya tidak setuju ditujukan kepada iblis. Lucifer itu kan dia pembawa terang. Mana ada iblis itu pembawa terang? Mana ada di Alkitab dikatakan iblis itu Lucifer? Tidak ada, cari saja. Lucifer itu kan bahasa Latin. Iblis itu disebut diabolos, disebut satan, satanos. Dalam bahasa asli Alkitab, Ibrani pun Yunani. Tidak ada iblis itu disebut Lucifer dengan nama Lucifer. Dia disebut diabolos, dia disebut satan, dia disebut satanos. Ya. Dan ada lagi nama-nama lain, gelar-gelar lain tujukan kepada iblis. Tapi tidak ada saya temukan gelar yang diberikan kepada iblis dalam Alkitab Lucifer. Menyebut iblis Lucifer dengan nama Lucifer itu tidak Alkitabiah sama sekali. Bagaimana bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni yang digadang-gadangkan oleh Erastus Sabdono? Ajaran Corpus Delicti itu adalah firman Tuhan bercampur dengan racun. Dan itu berbahaya. Lucifer adalah putra Allah yang memberontak dan Tuhan Yesus adalah putra tunggal yang berdiri di pihak Bapa untuk melakukan kehendaknya, kata Erastus. Kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa, atau berarti
atau berarti kalah atau gagal, maka cita-cita Lucifer berkuasa menyamai Allah bisa tercapai. Astaga, ini ngawur benar. Allah itu kan Allah. Bagaimana bisa Lucifer berhasil mencapai atau menyamai Allah? Kalau Allah bisa disamai dan dikalahkan oleh ciptaannya, ini adalah konsep mitologi Yunani kuno. Ya. Maka cita-cita Lucifer berkuasa menyembah Allah bisa tercapai katanya. Kalaupun jangan pernah memikirkan bahwa Allah bisa disingkirkan. Allah adalah Allah, penguasa satu-satunya atas alam semesta, atas apapun yang ada. Karena dia tidak diciptakan. Kekekalan Allah berarti bahwa Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Dia akan selalu ada dan akan tetap ada dan tidak pernah dapat disingkirkan oleh apapun, oleh siapapun, kapanpun, dimanapun dalam dimensi waktu. Tidak pernah, karena dia berada dalam dimensi kekekalan. Kekal dalam definisi untuk Allah ialah tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi dia justru adalah penyebab ada hadirnya segala sesuatu, termasuk ciptaan manusia, saya dan saudara. Benar-benar ngawur Erastus Sabdono ini. Membuat pernyataan-pernyataan yang memalukan dan menghina Allah. Ini menghina Allah. Pernyataan ini menghina Allah. Karena menganggap iblis dapat mengalahkan Allah. Inilah yang memang diingininya, katanya. Diinginkan Lucifer terus-menerus diupayakan oleh oknum jahat tersebut. Nah, kalau Tuhan Yesus kalah, maka iblis menjadi Tuhan untuk memuliakan dirinya sendiri. Untuk ini Tuhan Yesus harus menang untuk merebut bintang timur. Wahyu 22 ayat 16, dan menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Dengan kesediaannya sebagai korban dan tampil sebagai pemenang pribadi, maka ia bisa menjadi corpus delicti guna merebut segala kuasa di surga dan di bumi. Erastus Sabdono ini, saya sudah kutip. Jadi ajarannya mirip Mormonisme dan mengadopsi mitologi Yunani, terampak jelas di sini. Ya. Nah, karena itu saya tahun 2016 mengendus kesesatan itu. Saya mengkritisi ajaran tentang perkawinan di surga. Mormonisme kan percaya Allah itu poligami. Yesus itu berpoligami, pemimpin Mormon poligami. Erastus Sabdono mengatakan akan ada perkawinan di surga. Ngawur ajaran ini. Berbeda dengan ajaran Alkitab. Nah, itu saya telah menanggapi ajaran Corpus Delicti Erastus Sabdono ini dalam buku Kristologi Miring yang ditulis bersama dengan rekan-rekan saya dari Asosiasi Apologis Indonesia. Di buku Kristologi Miring di halaman 198 sampai 248, ya, kira-kira sekitar 50 halaman, saya menulis analisis kritis terhadap buku ajaran Corpus Delicti Erastus Sabdono. Terhadap 3 bukunya, buku Corpus Delicti, ajaran Allah Tritunggalnya, dan buku Kristologinya. 3 buku itu yang saya kritisi dalam ini. Karena di dalam buku-buku itu secara khusus berkaitan dengan Corpus Delicti. Secara jelas dinyatakan di sana. Nah, buku Kristologi Miring ini yang diterbitkan oleh Bible Culture Studies kerjasama dengan Asasi. Asasi itu adalah Asosiasi Apologis Indonesia dan STT Sumatera Utara. Ya. Ini bukunya, Kristologi Miring. Ya, ada 2 alasan mengapa saya memberikan analisis kritis terhadap pandangan kristologi Erastus Sabdono tersebut. Pertama, buku kristologi dan buku-buku lainnya berisi ajaran Corpus Delicti yang ditulis oleh Erastus Sabdono telah dipublikasikan secara luas, bahkan dibagi-bagi gratis, sehingga terbuka untuk mendapat pujian ataupun kritikan. Kedua, Erastus Sabdono adalah seorang pemimpin Kristen yang cukup dikenali di Indonesia, khusus di kalangan Pentakostalan karismatik sebelum dia keluar dari GBI, serta memiliki pengikut yang banyak. Selain itu, ia sebelumnya juga seorang pendeta di Sinode GBI. Sekarang dia berada di Sinode GSKI, jadi dia adalah leader, pimpinan di gereja GSKI. Ya, dia juga mengaku dalam buku-buku yang pernah saya baca, dalam profilnya pengajar pasca sarjana di Seminari Bethel atau SCTB Jakarta, dan beberapa SCT lainnya, mendapatkan doktor honoris causa dari American Christian College. Dan demikian dia dianggap terkenal dan populer.
Dengan cukup dikenal, banyak orang beranggapan bahwa semua perkataan atau ajaran Erastus pasti benar. Apalagi dia menggadang-gadangkan pengajarannya adalah paling benar, paling murni. Jadi orang mendengar dia tanpa menganalisis terlebih dahulu apakah ia mengajar telah berdasarkan data Alkitab yang akurat dan interpretasi yang tepat, ya, tanpa melanggar ajaran-ajaran Alkitab yang jelas dan apa yang telah dirumuskan, diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Ditambah lagi Erastus terus-menerus membangun opini publik melalui mimbar bahwa dirinya mengajarkan firman Tuhan yang mudah benar. Saya ingatkan Pak Erastus Sabtono, kalau engkau ingin mengatakan dirimu mengajarkan firman Tuhan yang murni dan benar, maka buang itu ajaran Corpus Delicti. Karena itu berisi ajaran-ajaran pengaruh oleh Mormonisme, Saksi Yehova, dan juga dipengaruhi oleh mitologi Yunani. Karena dia populer dan menggadang-gadangkan pengajarnya murni, kebenaran firman Tuhan. Akibatnya orang menganggap dia selalu benar, pengajaran yang salah yang disampaikannya pun dianggap benar. Ingat, ajaran yang salah kalau disampaikan terus-terus dengan label benar, nanti suatu saat dianggap orang benar ajaran itu. Maka harus dikanter. Dan saya sudah mulai mengkanter itu dari tahun 2016. Kemudian populer yang lain lagi saya dengar mulai mengkanternya juga. Ada Esra Soru, ada Muriwali Yanto Matalu, ada Budi Asali, ada Deki Nasyangandas. Tapi di dalam sejarahnya saya ada salah seorang yang pertama tahun 2016 yang mengkanter ajaran Erastus Sabdono ini. Dan saya dianggap mendompleng atau menebeng untuk ketenaran oleh para pengikutnya yang disebut para pengikut itu adalah Erastusianisme. Para pengikut Erastus yang menyerang saya dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata hujatan, dengan kata-kata kasar, itu saya sebut sebagai Erastusianisme. Orang-orang yang mengikuti ajaran Erastus. Ya. Nah, jadi itu ya sudah saya tanggapi di buku Kristologi Miring ini. Nah sekarang saya setelah sedikit komentar tentang Corpus Delicti dari Erastus Sabtono, saya akan sedikit berkomentar tentang Witness Pentecostalism. Kenapa saya perlu memberikan sedikit wawasan tentang Witness Pentecostalism ini? Dan apa bedanya dengan pengajaran kekristenan yang diakui oleh bapak-bapak gereja, para rasul, Kristen Ortodoks dan juga konservatif, baik Katolik dan juga Protestan. Ya, baru-baru ini kan viral ajaran Joshua Tewu. Ya. Dan ini mirip dengan Witness Pentecostalism. Nah, menurut teolog dan apologet Ron Rhodes, ya, Witness Pentecostalism atau di sini saya sebut sebagai Pentecostalism keesaan di Indonesia kan, ada sebuah gerakan yang berakar pada Assemblies of God. Gereja-gereja sidang jemaat Allah di Amerika itu mengakui Trinitas. Tapi ada beberapa orang di sana, ya, para pendetanya, pelayan di sana yang mengajarkan Witness Pentecostalism. Akhirnya mereka dikeluarkan ini ya dari Assemblies of God. Ya, termasuk di antara John C.V., Frank G. Watt dan Garfield Haywood. Ya. Mereka mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi pemahaman mereka itu sangat sabelian, berangkat dari sabelian dan modalisme. Karena mereka menganggap Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah cara atau mode dari satu Allah, yaitu Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah manifestasi sifat jabatan atau hubungannya yang ditunjukkan oleh satu Allah kemanusiaan. Ini saya kutip dari The Children of the Call A New Religion di halaman 253. Saudara bisa langsung baca di buku rujukan saya ini ya. Nah, karena mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka sebagai konsekuensi logisnya, Witness Pentecostalism ini menolak doktrin Trinitas yang diakui oleh iman ortodoks, baik Katolik maupun Protestan atau kaum Injil konservatif, termasuk di dalamnya Lutheran, Reformit, Baptis, Pentakostal, dan Karismatik yang mengakui doktrin Trinitas. Ya. Witness Pentecostal menganggap doktrin Trinitas ini adalah salah, bertentangan dengan Alkitab. Ya. Mereka katakan Trinitas tidak ada di Alkitab. Ya. Dan kitab suci hanya berbicara tentang satu Allah dan satu pribadi. Ini kan ajaran Joshua Tewu. Dia menolak Trinitas, mengatakan Trinitas itu hoax, dan mengatakan Trinitas istilah itu tidak ada dalam kitab suci.
Dia katakan hanya ada satu Allah yang esa dan satu pribadi. Memang ajaran Joshua Tewu ini mirip dengan Oneness Pentecostalism. Ya. Jadi Oneness Pentecostalism mengakui dalam kitab suci ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Tapi kesimpulannya Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah Yesus. Itu kesimpulannya. Jadi hanya satu pribadi, tapi modenya berbeda-beda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ini saya kutip ya dari buku Find It Quick Handbook of Cult and New Religion di halaman 131. Ya. Nah, bukan hanya menolak doktrin Trinitas dan menganggapnya salah, lebih jauh Oneness Pentecostalism dengan lancang menuduh bahwa doktrin Trinitas itu berakar pada agama paganisme kuno Babilonia dan Assyria. Ini tuduhan yang terus diucapkan oleh Joshua Tewu. Trinitas itu agama pagan katanya. Dilhami oleh iblis. Ya. Tuduhan semacam ini tentu saja merupakan kesalahan historis. Joshua Tewu itu tidak paham sama sekali, tidak benar-benar tahu sekali ya sejarah historis ya dari ajaran tentang doktrin Tritunggal itu, sehingga menuduhnya sebagai agama pagan dan diilhami iblis. Nah itu sedikit tadi tentang corpus delicti dan Tewuisme. Tewuisme itu istilah yang direkatkan kepada ajaran Joshua Tewu. Karena apa? Karena ajarannya tidak hanya Oneness Pentecostalism, tapi dia juga mengadopsi ajaran Arianisme, mengadopsi ajaran Triteisme. Dan saya tahu sebenarnya, saya sudah dalam salah satu video saya membongkar topeng kepalsuan Joshua Tewu. Sebenarnya dulunya Joshua Tewu itu bukan Trinitarianisme, tapi dia itu adalah Triteisme dulunya. Karena penggambaran tentang Trinitas itu adalah Triteisme semua. Berarti dulunya yang dia pahami tentang Trinitas itu adalah Triteisme, bukan Trinitarianisme Kristen. Ya. Jadi teologi blender, teologi gado-gado. Terlalu keren kalau menyebut teologi blender. Teologi plan dari Joshua Tewu ini tepat dilabeli dengan Tewuisme. Ya, saya lanjutkan karakteristik bidat. Bidat biasanya mendevaluasi karya Kristus di kayu salib. Dari ajaran dari Yesus yang lain dari para bidat ini ialah merendahkan nilai karya Kristus di kayu salib. Dia tidak hanya menyangkali keilihan Kristus bidat, ya, tetapi juga selalu merendahkan dan mendefinisi ulang karya Kristus di kayu salib. Sebagai contoh, Mormonisme mengatakan pekerjaan Kristus di kayu salib menyediakan kebangkitan akhir bagi semua orang, tetapi tidak memberikan keselamatan individu dari kesalahan dan penghukuman dosa. Pemimpin Mormon Brigham Young mengajarkan bahwa beberapa dosa begitu serius sehingga orang berdosa harus mencurahkan darah sendiri untuk penebusan. Berarti keselamatan tidak sepenuhnya dikerjakan oleh Kristus. Orang-orang harus mengorbankan darahnya sendiri demi penebusan mereka. Kan ini ngawur, bukan ajaran Alkitab. Lalu saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia biasa, bukan inkarnasi Allah. Yesus itu manusia biasa, tadi dikatakan Yesus itu manusia biasa. Dia adalah ciptaan yang tertinggi, yaitu malaikat Mikael. Ya. Dan matinya juga di tiang panjang, bukan di kayu salib. Ya. Jadi kita melihat ya, dalam pengajaran Yehova, pengorbanan Yesus itu tidak cukup untuk mengurusi dosa. Ya, dia hanya mengurusi dosa warisan yang diwariskan oleh Adam. Sementara itu kita selamat harus diupayakan. Keselamatan itu upaya kita sendiri. Kalau saudara mendengarkan pengajaran-pengajaran Erastus Sabdono, dia juga membicarakan bahwa keselamatan itu diupayakan. Ya, kita sendiri yang mengupayakan keselamatan itu. Jadi kita hanya mempercayai Injil di awal, setelah itu kita mengupayakan keselamatan kita. Wah, ini berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Nah, karakteristik yang keempat yang ingin saya bagikan ialah bahwa bidat juga menggunakan istilah-istilah doktrinal dari Alkitab, tetapi bukan seperti yang didefinisikan kekristenan historis.
Jadi istilah-istilah doktrinal, istilah-istilah kekristenan seperti Tuhan, Allah, Yesus Kristus, penebus, kematian, kebangkitan, keselamatan, dan lainnya digunakan oleh para bidat, tetapi maknanya, artinya, pengertiannya berbeda sama sekali dengan yang kita mengerti. Begini, ketika mereka berbicara tentang Yesus, maka Yesus yang dimaksud oleh saksi Yehova adalah Yesus yang adalah malaikat Mikael. Ketika Mormon berbicara tentang Yesus, maka Yesus yang dimaksud oleh Mormonisme adalah Yesus yang bersaudara dengan iblis, Lucifer. Adalah Yesus yang lahir dari Allah yang poligami. Berarti Yesus yang disampaikan oleh saksi Yehova maupun Mormon itu berbeda sama sekali. Dan kalau yang dipercaya adalah Yesus berbeda seperti ini adalah ilah bukan Allah. Ini adalah berhala. Saksi Yehova juga mengajarkan Yesus bukan disalib tetapi mati di tiang pancang. Dan Yesus tidak bangkit secara fisik tapi secara rohani. Ini bukan ajaran Kristen. Karena itu hati-hati dengan istilah-istilah mereka. Kalau mereka datang kepada kita bilang, kita bersaudara, kita sama-sama percaya kepada Yesus. Oh nanti dulu, Yesus siapa dulu? Yesus saksi Yehova adalah Mikael, malaikat. Yesus orang Kristen adalah Allah, anak Allah, pribadi kedua Trinitas yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia, tanpa kehilangan hakikatnya sebagai Allah, dan tanpa kekurangan sedikit pun, secuil pun, hakikatnya sebagai Allah. Dia Allah. Pada saat berinkarnasi dia tetap Allah, tapi dia dibatasi dengan kemanusiaannya pada saat dia berinkarnasi. Bukan malaikat Mikael, bukan saudara dari Lucifer Yesus itu. Jadi kalau mereka berbicara tentang Yesus, kita sama percaya Yesus. Jangan nanti dulu. Yesus yang mereka percaya adalah Yesus yang lain. Dan ingat, dengar baik saya. Percaya kepada Yesus yang lain akan membawa saudara ke tempat yang lain. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya dia satu-satunya jalan kepada Bapa, jalan ke surga. Dia katakan dia via, dia katakan dia veritas. Dia adalah jalan satu-satunya via. Dan dia adalah kebenaran itu, veritas. Ya, dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kalau kita percaya kepada dia yang satu-satunya yang benar, dia adalah Allah, anak Allah. Yesus yang adalah Allah, anak Allah, pribadi kedua Trinitas ini. Yang kita percaya, kita pasti akan berada di surga bersamanya. Tapi kalau Yesus yang lain, di tempat Yesus yang lain itu berada, pengikutnya juga akan berada. Yesus yang lain tidak akan pernah sampai ke surga. Seperti yang dikatakan oleh Yesus yang sejati. Itu bidat. Saya harus serius dengan ini. Dan saya agak keras dengan ini. Kenapa? Karena tugas kami, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para pelayan Injil, untuk mengkanter, untuk menangkal, untuk mengingatkan jemaat terhadap pengajar-pengajar sesat. Dari mana kami mendapatkan otoritas ini? Bukan dari manusia, tetapi dari Alkitab sendiri. Ya. Rasul-rasul mengingatkan kita untuk melawan, menentang, menolak, bahkan mengutuk ajaran-ajaran sesat. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Rasul Paulus mengecam ajaran-ajaran sesat. Salah satunya adalah ajaran sesat Galatianisme. Legalisme, nominalisme yang ada di Galatia. Itu hanya contoh. Galatia 3 ayat 1-3 dia katakan kepada jemaat di Galatia, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Siapa yang telah mempesona kamu kepada Injil yang lain? Kata Yunani bodoh dalam ayat di Galatia pasal 3 itu adalah anotos, yang berarti tidak terpelajar atau tidak berpengertian. Kata ini digunakan sebanyak 6 kali dalam perjanjian baru Yunani. Sedangkan kata mempesona dalam ayat itu adalah baskaino, yang berarti menyihir, menghipnotis, mempengaruhi, menipu. Siapa yang telah menghipnotis, menyihir, menipu kamu, hai orang Galatia yang bodoh, kata Rasul Paulus. Dibandingkan dengan jemaat Galatia, sebetulnya ada jemaat yang paling bermasalah di dalam Alkitab, yaitu jemaat Korintus. Jemaat Korintus bermasalah baik di dalam doktrinal,
kekurangan moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga, incest, hubungan dan persembahan berhala, ya, kemudian stigmatis di sana, ya, ada perpecahan dan ada blok-blok kepemimpinan di sana, dan ada kekanak-kanakan terhadap karunia-karunia rohani, karismata. Namun demikian Paulus tidak pernah menyebut jemaat di Korintus ini dengan sebutan orang-orang yang bodoh. Itu berarti ketika dia mengatakan, kamu orang Galatia yang bodoh, ini adalah reaksi yang keras. Bahwa ia begitu tidak senang terhadap penyesat. Nominalisme, legalisme yang diajarkan dalam jemaat Galatia. Hal yang sama juga disampaikan kepada jemaat di Kolose. Keras dia terhadap pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu. Paulus begitu keras. Rasul Paulus menyebut ada Injil yang lain yang berbeda dari Injil yang diberitakannya. Galatia 1 ayat 6-7. Terhadap hal tersebut Rasul Paulus sangat marah sehingga menyatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah anatema dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah anatema dia. Galatia pasal 1 ayat 8-9. Jadi kalau ada seseorang orang lain manusia dan ada malaikat seandainya memberitakan Injil yang lain yang berbeda dari apa yang diajarkan Alkitab, terkutuklah dia. Apa itu anatema? Anatema berarti dihukum untuk binasa dan akan menerima murka Allah. Jadi para penginjil sesat, para pengajar Yesus yang lain, para pengajar Yesus yang lain, para penginjil sesat, dan orang-orang yang mengajarkan Injil yang lain, roh yang lain, ini nanti para pengikutnya juga akan sama kena anatema. Paulus hanya 2 kali menyebut anatema ini. Dalam 1 Korintus 16-22 berhubungan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, dan Galatia 1 ayat 8-9 orang-orang yang memutarbalikkan Injil. Jadi kepada orang-orang inilah anatema, murka Allah, hukuman kebinasaan akan menimpa mereka. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang bidat, ya, dan juga bidat yang khusus, ya, bidat pada zaman Rasul-Rasul, gnotisme, galatianisme dalam bentuk legalisme dan nominalisme dan juga asketisme. Kemudian dalam bentuk yang kontemporer ada saksi-saksi Yehova, ada Mormonisme, sebenarnya ada juga Christian Science. Saya tidak jelaskan tadi di sini. Christian Science itu mirip dengan gnotisisme. Kemudian saya juga menjelaskan yang paling kontemporer, yaitu Oneness Pentecostalism, ya. Dan saya telah menunjukkan 2 contoh dari kemiripan ajaran-ajaran bidat tersebut dalam ajaran Corpus Delicti Erastus Sabdono dan ajaran teologi Plin-Plan Joshua Tewuh. Erastusianisme dan Tewuisme adalah tantangan gereja ke depan, ya, dalam menghadapi ajaran-ajaran yang berusaha untuk menggeser orang-orang percaya dari Injil yang murni, dari Injil yang benar kepada Injil yang lain, dari Yesus yang sejati kepada Yesus yang lain. Nah, sekarang siapa itu Yesus menurut Alkitab yang diimani para rasul, gereja mula-mula, dan bapak-bapak gereja? Alkitab dan kekristenan mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Perhatikan, Yesus adalah Allah. Pribadi kedua Trinitas yang mengambil rupa manusia melalui peristiwa inkarnasi. Saat inkarnasi itu, di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah atau kehilangan haknya sebagai Allah, atau berkurang sifat-sifatnya sebagai Allah. Tidak, tidak pernah. Tetapi kepadanya ditambahkan sifat kemanusiaan, yang mana ia dengan rela membatasi dirinya menggunakan atribut-atribut kealahannya ketika menjadi manusia. Itu yang diajarkan Alkitab dan diakui oleh orang Kristen. Yesus bukanlah manusia yang menjadi Allah. Sekali lagi, Yesus bukanlah manusia yang menjadi Allah. Ini harus saya tegaskan, karena ada tuduhan palsu yang menyatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan dalam konsili Nisia pada tahun 325 Masehi. Ini jelas merupakan tuduhan yang menyesatkan, tuduhan yang salah.
Tuduhan yang salah secara doktrinal maupun secara historikal. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia dapat menjadi Allah. Dan kekristenan juga tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia yang menjadi Allah. Itu omong kosong. Dalam yang lebih tinggi itu bullshit, omong kosong. Yesus adalah Allah sebelum ia berinkarnasi. Dan ketika dia berinkarnasi, dia tetap Allah. Tidak kekurangan hakikatnya sebagai Allah. Tidak kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Tidak kekurangan hakikatnya sebagai Allah. Hanya sifat kemanusiaan ditambahkan kepadanya. Itu. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimana kita bisa memahami Yesus yang berinkarnasi itu adalah Allah tetapi manusia? Kekristenan mengajarkan bahwa pribadi kedua Trinitas yaitu Logos, Firman, berinkarnasi dan mengambil natur manusia tanpa kehilangan natur ilahinya. Di mana kemanusiaannya sejati bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya. Dalam teologi Kristen ini disebut dengan istilah kesatuan hipostatik. Oke, saya share dulu. Saya share screen dulu materinya biar jelas. Nah ini. Dalam teologi Kristen ini disebut dengan kesatuan hipostatik. Kesatuan hipostatik dari kedua natur ini adalah pribadi teantropik, Allah manusia. Teantropik itu berasal dari dua kata, theos dan antropik. Theos itu Allah, antropos itu manusia. Nah, ada 3 fakta penting dalam kesatuan hipostatik tersebut, yaitu Kristus memiliki 2 natur yang berbeda. Natur theos Allah dan natur antropos manusia. Makanya disebut pribadi teantropis. Ya. Jadi dia memiliki natur Allah dan natur manusia. Nah, kemudian itu pengertian yang pertama dari kesatuan hipostatik tadi. Hal-hal yang penting dari pengertian kesatuan hipostatik. Ya. Kristus yang pertama, Kristus memiliki 2 natur yang berbeda, yaitu natur Allah, theos, dan natur manusia, antropos. Kedua, tidak ada pencampuran dan tumpang tindih dari kedua natur ini. Tidak bercampur, tidak tumpang tindih. Konsep Erasmus Sabtono tentang kenosis Kristus ialah bahwa ini konsep apollinarianisme sebetulnya. Dia mengatakan bahwa Logos itu mengambil tubuh manusia, menyatu dengan tubuh manusia, roh Logos mengambil tubuh manusia, menyatu dengan tubuh manusia, lalu kemudian menghasilkan jiwa. Jiwa Tuhan Yesus Kristus adalah perpaduan antara roh Logos dengan tubuh manusia. Anda bisa baca di sini, di buku Kristologi ini yang sudah saya perlihatkan tadi. Ini bercampur. Kekristenan yang Alkitabiah yang sejati tidak mengajarkan pencampuran. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia 100%, bukan pencampuran. Kalau pencampuran nanti berarti Allah dapat mati dong. Pada waktu di kayu salib Yesus salib. Tidak, Allah tidak dapat mati. Yesus adalah Allah yang tidak dapat mati. Itu karakteristik Allah. Yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya. Dalam konsep kesatuan pribadi teantropik ini, ya, tidak bercampur dan tidak tumpang tindih kedua natur ini. Natur Allah dan natur manusia. Dan yang ketiga, meskipun Kristus memiliki 2 natur, tetapi dia hanya memiliki satu pribadi yang disebut dengan pribadi teantropik. Dengan kata lain, istilah teantropik hanya mengacu pada pribadi Kristus, bukan pada natur Kristus. Natur Kristus tidak bisa disebut teantropik. Entah natur Allahnya, natur manusia tidak. Pribadinya yang disebut dengan pribadi teantropik. Artinya dia memiliki satu pribadi dengan 2 natur. Natur Allah dan natur manusia. Karena itu saya tegaskan tidak boleh memakai istilah pribadi teantropik ini menjadi natur teantropik. Salah. Kalau mengatakan Yesus adalah natur teantropik, tidak. Tapi pribadi yang teantropik. Ya, yang dimana ada 2 natur manusia dan natur Allah di dalam satu pribadi. Itu namanya kesatuan hipostatik teantropik. Pribadi teantropik. Ya. Nah, pribadi Logos ini ketika berinkarnasi tidak mengalami perubahan apa-apa saat dia mengambil natur manusia. Tetapi setelah natur manusia itu diambil oleh pribadi Logos, perhatikan. Ya, walaupun tidak ada perubahan apa-apa di dalam dirinya sebagai pribadi Allah, Logos sekarang pribadi itu menjadi pribadi yang unik. Kenapa unik? Ini dikarenakan pribadi Logos yang tadinya hanya memiliki natur Allah, karena dia adalah Allah, kini setelah inkarnasi natur manusia ditambahkan kepadanya.
Sehingga pribadi ini sekarang memiliki dua natur yang menjadikan pribadi ini unik. Berbeda dibanding pribadi logos sebelumnya. Karena kepada pribadi logos ini ditambahkan kemanusiaan, natur kemanusiaan. Nah, sekali lagi perlu tegaskan, dua natur Kristus tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Tetapi masing-masing mempertahankan identitasnya. Karena itu harus dipahami bahwa Kristus pastilah memiliki dua kesadaran, dua pikiran, dua kehendak, dan dua emosi. Tetapi pada saat yang bersamaan Kristus hanya memiliki satu pribadi, bukan dua pribadi. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat menjelaskan perpaduan, bukan percampuran. Sekali lagi, perpaduan, bukan percampuran. Kedua natur ini sehingga menghasilkan satu pribadi, namun dengan dua kesadaran, dua pikiran, dua kehendak, dan dua emosi. Dalam lebih jauh bisa dikatakan dua roh. Ya. Bagaimana bisa demikian? Perlu dipahami bahwa natur kemanusiaan itu mendapat kepribadiannya dari pribadi logos. Natur kemanusiaan mendapatkan kepribadiannya dari pribadi logos. Dan selalu ada di dalam pribadi logos itu. Artinya kemanusiaan Kristus yang memiliki pikiran, emosi, kehendak, dan kesadaran sebagai manusia tidak membentuk pribadi manusia sendiri. Tetapi seluruh hal yang seharusnya merupakan milik pribadi manusia itu, baik kesadaran, pikiran, emosi, kehendak, mengambil bagian dalam pribadi logos. Mengapa? Karena yang diambil oleh pribadi logos pada saat inkarnasi adalah natur manusia. Sehingga natur manusia dan natur ilahi bersatu, bukan bercampur. Sekali lagi, bersatu, bukan bercampur dalam pribadi logos. Sehingga setelah inkarnasi adalah pribadi dengan dua natur. Pribadi logos menjadikan seluruh kualitas pribadi kemanusiaan Yesus mengambil bagian pada dirinya. Dengan demikian, natur manusia Kristus tidak memiliki pribadi tersendiri. Karena natur kemanusiaan tersebut mendapatkan kesadaran akan diri dan kemampuan untuk menentukan bagi dirinya hanya di dalam kepribadian Allah manusia. Yang kita sebut tadi pribadi teantropik. Karena itulah Kristus hanya memiliki satu pribadi, yaitu pribadi logos yang mengambil natur manusia, di mana natur manusia Kristus tidak memiliki pribadi tersendiri. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kemanusiaan Kristus tidak berpribadi. Kemanusiaan Kristus mengambil bagian pribadinya dalam pribadi logos, atau lebih tepat dikatakan bahwa pribadi logos mengambil kemanusiaan Kristus untuk berbagian dalam pribadinya. Kemanusiaan Kristus bukan tidak berpribadi, tetapi berada di dalam pribadi logos. Bukan dua pribadi, tapi satu pribadi teantropik. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan siapa Yesus sejati yang diimani, dipercaya oleh gereja. Dia adalah Allah, anak Allah, pribadi kedua dari Trinitas. Bukan malaikat Lucifer, bukan malaikat Mikael seperti diajarkan oleh saksi Yehova, bukan juga Yesus saudaranya Lucifer, anak dari Allah yang berpoligami seperti yang diajarkan oleh Mormonisme. Nah, juga penting bagi saya di sini untuk menyampaikan tentang apa sih itu Injil, berita Injil itu apa. Sehingga kita tahu ya, inti dari Injil. Karena Injil itu yang harus kita sampaikan. Ya, saya share screen dulu materi saya. Nah, inti berita Injil ya berdasarkan ayat-ayat ini di Roma 1 ayat 16 sampai 17, Roma 4 ayat 23 sampai 25, 1 Korintus 15 sampai 4, Galatia 1 ayat 12, 2 Timotius 2 ayat 8, dan ayat-ayat lainnya. Maka inti dari Injil dapat diringkas sebagai berikut. Bahwa Injil itu merupakan kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Perhatikan, Injil merupakan kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan manusia. Jadi yang dimaksud dengan Injil bukan hanya kebenaran historis, tapi juga kebenaran teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya. Nah, secara historis, Injil berisi kisah faktual ya, tentang Kristus dalam sejarah yang berinkarnasi dan hadir dalam sejarah manusia, mulai dari kelahirannya di Bethlehem, kehidupannya di Palestina, kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota, serta penguburan dan kebangkitannya. Ya, itu secara historis, nyata. Namun tanpa makna teologis, perhatikan, maka peristiwa-peristiwa faktual sejarah
kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus tersebut hanya akan menjadi kisah sejarah belaka. Tapi tidak demikian dengan Kristus. Ya, tidak demikian dengan Kristus. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang berisi kebenaran teologis yang bermakna. Kelahirannya menggenapi nubuat para nabi tentangnya. Nubuat-nubuat para nabi tentang Mesias digenapi oleh Yesus. Tentang Mesias dan kerajaan Mesianik digenapi dalam Kristus. Kemudian kehidupannya di dalam sejarah menunjukkan ketaatan yang sempurna pada hukum Taurat. Dengar baik, tidak ada satu orang pun selama hidup Yesus dan yang dapat menunjukkan bahwa Yesus bersalah dalam hal yang kecil pun terhadap hukum Taurat. Tidak ada. Sebab itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan orang-orang lainnya yang hendak melawan Yesus, mencobai dia, ya, dan mencari-cari kesalahannya, tidak menemukannya dalam hal ketaatan terhadap hukum Taurat. Sebab itu mereka mencari kesalahannya dengan hal yang lain, misalnya membayar pajak kepada kaisar dan lain-lain sebagainya untuk mencari-cari kesalahannya. Tidak ditemukan. Nah, Yesus yang menggenapi ketaatan yang sempurna terhadap hukum Taurat semasa hidupnya mati di kayu salib untuk menanggung kutuk hukum Taurat. Nah, karena itulah setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan mengalami kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus secara sempurna telah menggenapi, menaati hukum Taurat itu selama hidupnya. Karena itu kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada orang-orang percaya. Tidak ada penghukuman yang dapat diberikan kepada orang-orang percaya yang berada dalam Kristus. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat secara sempurna. Ya. Kematiannya merupakan tujuan misinya itu pendamaian bagi dosa-dosa seluruh dunia. Ya. Kristus mati bagi pendamaian dosa dunia. Ini tidak mengatakan bahwa seluruh dunia diselamatkan, tidak. Pendamaian dan keselamatan itu beda. Keselamatan itu berarti bagaimana Allah memberikan kehidupan yang kekal, kelahiran baru kepada orang-orang. Ya. Tetapi pendamaian itu berarti Kristus menyingkirkan rintangan, hambatan yang menghambat merintangi orang untuk datang kepada keselamatan. Ya. Dan itu kalau kita berbicara tentang pendamaian yang universal yang dikerjakan oleh Yesus bagi seluruh dunia, kita tidak bicara bahwa dunia seluruhnya diselamatkan, tidak. Itu universalisme. Kalau mengatakan seluruh dunia diselamatkan, tidak. Kita katakan seluruh dunia didamaikan, bukan diselamatkan. Ya. Kalau mengatakan seluruh dunia diselamatkan, itu universalisme dan itu adalah ajaran dari neraka. Tapi mengatakan seluruh dunia didamaikan dengan Allah, itu adalah ajaran Alkitabiah. Karena pendamaian tidak sama dengan keselamatan. Pendamaian yang Yesus lakukan adalah menyingkirkan rintangan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada berita Injil, percaya dan menerima Injil, percaya kepada kematian Kristus di kayu salib, korban-korbannya dan kebangkitannya yang untuk benar, maka orang itu diselamatkan. Ya. Kebangkitannya dalam sejarah secara teologis bermakna pembenaran bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, Injil Kristus inilah inti Injil inilah, ya, kepercayaan kepada Injil inilah yang menyelamatkan. Bukan percaya kepada Yesus dari saksi Yehova, Yesus lain dari saksi Yehova. Bukan percaya kepada Yesus lain dari Mormonisme. Tapi Yesus, Putra Allah yang berinkarnasi, mengambil natur manusia bagi dirinya untuk pekerjaan pendamaian menanggung dosa dunia. Mengapa Yesus harus mengambil natur manusia? Karena natur Allah tidak bisa mati sampai kapanpun. Allah itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir dalam natur keadaan. Maka dia harus mengambil bagi dirinya natur kemanusiaan. Supaya yang di kayu salib itu mati adalah natur kemanusiaannya. Karena yang harus menjadi persembahan yang sempurna bagi manusia yang berdosa adalah manusia sempurna, Yesus Kristus. Ini satu-satunya korban pendamaian, korban penggantian, korban penebus. Di kayu salib itulah selama 6, tepatnya 3 jam, Yesus mati, menanggung dosa dunia selama 3 jam di kayu salib. Menanggung murka Allah yang begitu dahsyat atas dosa dunia. Ya. Disitulah murka Allah diredakan karena Allah dipuaskan karena kurban Kristus di atas kayu salib. Jadi dosa dunia ditanggungan oleh Yesus
Yesus menjadi korban pengganti bagi dosa dunia dan korban pengganti bagi dosa orang-orang percaya. Kita mengalami penebusan karena karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib itu. Ini Injil yang kita percayai. Ini Injil yang kita percayai. Yesus yang telah mendamaikan dosa dunia, memuaskan murka Allah, meredakan murka Allah. Ya. Sehingga jalan keselamatan melalui pendamaian itu terbuka bagi setiap orang. Yang percaya dengan percaya kepada Injil, menerima Injil. Dalam pengertian percaya kepada Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil dan menerima mengakui Yesus Kristus. Itulah yang menyebabkan orang itu diselamatkan dari aspek manusia. Tapi dari sisi Allah, Allah melaksanakan kehendak pilihannya kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang menerima pemberitaan Injil itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Merekalah orang-orang pilihan Allah yang sejati. Mereka yang menerima Injil, mengakui Injil, menerima Yesus, mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tetap teguh, bertekun sampai akhir. Mereka inilah orang-orang percaya sejati. Orang-orang pilihan Allah. Ya. Injil inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Rasul-Rasul. Injil Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit bagi pembenaran kita. Ringkasan Injil. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Namun hanya mengetahui kebenaran historis dan teologis tentang Injil saja, ya, tidaklah menyelamatkan seseorang. Mengetahui dengan mengakui dan menerima itu beda. Jadi seseorang untuk diselamatkan tidak hanya perlu mengetahui atau mendengar Injil Yesus Kristus, tetapi juga mengakui dan menerima. Jadi orang diselamatkan bukan karena mengetahui Injil. Ada banyak orang yang mengetahui Injil tapi tidak selamat. Mengetahui dalam pengertian tahu isi Injil. Para kristolog mualaf tahu isi Injil. Walaupun dengan cara yang salah. Waktunya mereka tidak diselamatkan. Ya. Jadi mengetahui isi Injil saja bukan menyebabkan selamat. Mengetahui dengan benar isi dari Injil, mengakui, menerima dan mengakuinya, ya, itulah orang diselamatkan. Ya. Jadi di sini orang diselamatkan menjadi anak-anak Allah karena mereka percaya, menerima, mengakui Kristus, Tuhan dan Juru Selamat melalui pemberitaan Injil. Ya. Perhatikan, seseorang dapat masuk ke dalam persekutuan gereja hanya melalui percaya akan kebangkitan Kristus dan mengakui ketuhanan Yesus. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Inti dari pemberitaan Injil para rasul adalah keyakinan dan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada khotbah pertama dari Pentakosta, demikian jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-36. Rasul Paulus juga menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Roma 10:9. Selanjutnya Paulus mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Allah. 1 Korintus 12 ayat. Sebab itu saya katakan, metode dan teknik dalam pemberitaan Injil bukan yang utama. Metode dan teknik yang terbaik sekalipun jika Roh Kudus tidak menggerakkan seseorang untuk menanggapi Injil, merespon terhadap Injil, tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kelahiran kembali, perpalingan, beriman dan bertobat. Tidak akan terjadi. Ya. Karena itu yang terpenting bukan teknik, bukan metode dalam pemberitaan ini, tapi kesetiaan kepada inti berita Injil dan ketergantungan kepada kuasa Roh Kudus. Perhatikan, yang terpenting di dalam penginjilan adalah kesetiaan kepada inti berita Injil. Dan ketergantungan sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus, kepada Roh Kudus yang memberi kuasa untuk menjadi saksinya.
Nah, semua pengakuan para rasul dan murid Yesus tadi di atas mengkonfirmasikan pengakuan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan. Ketika ia mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada orang mengatakan, kapan sih Yesus mengaku diri sebagai Tuhan? Ada kok ayatnya. Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai 14. Akulah guru dan Tuhan, kata Yesus sendiri. Ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi di dalam ayat ini Yesus sendiri mengakui bahwa ia adalah Kurios, Tuhan, yang dikenali dengan Yahweh, Adonai dalam perjanjian lama. Dia adalah Allah sendiri. Jadi dalam gereja mula-mula kita melihat bahwa satu, seseorang dapat mengakui ketuhanan Yesus Kristus dengan tulus karena digerakkan oleh Roh Kudus. Dua, mengakui Yesus sebagai Tuhan merupakan suatu pengalaman pribadi. Dan tiga, mengakui Yesus sebagai Tuhan karena telah menerima dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu bagi kita saat ini iman kepada kealahan ketuhanan Yesus Kristus bukan saja merupakan hal yang penting, melainkan merupakan hal yang krusial, hal yang esensial. Tapi pertanyaannya, Yesus yang mana? Yesus yang dikatakan dalam Alkitab, yang diajarkan oleh para rasul, ya, yang diajarkan oleh Bapak Apostoli, yang telah diformulasi dengan jelas, ditetapkan oleh Bapak-Bapak gereja dan konsili-konsili. Bukan Yesus yang lain. Yesus yang diajarkan oleh saksi-saksi Yehova bukanlah Yesus yang dikatakan dalam Alkitab. Yesus yang diajarkan oleh Mormonisme bukanlah Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Ini adalah Yesus yang lain. Dan kalau percaya kepada Yesus yang lain, tujuannya juga ke tempat yang lain. Ingat, percaya kepada Yesus sejati yang dikatakan oleh Alkitab, yang diakui oleh para rasul, diteruskan kepada Bapak Apostolik, kepada Bapak-Bapak gereja, diteruskan kembali kepada kita sampai saat ini, percaya kepada Yesus sejati, Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang berinkarnasi dalam rupa, Yesus yang berinkarnasi, Allah yang berinkarnasi. Maksud saya, putra Allah yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Bagi diri tanpa kehilangan haknya sebagai Allah, tanpa kekurangan hakikatnya sebagai Allah. Yesus inilah Yesus sejati yang dapat menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Nah, itu katakan, jangan percaya kepada setiap Yesus yang diberitakan oleh seseorang. Jika berbeda dari Yesus yang diberitakan, dari iman yang telah diwariskan kepada kita turun-temurun, maka tolak Yesus itu. Karena Yesus yang lain akan membawa ke tempat yang lain, kepada tujuan yang lain. Bukan membawa kita ke surga. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengarkan Veritas pada saat ini, ya, saya sudah menjelaskan bagaimana kita harus waspada terhadap Yesus yang lain dari Injil yang lain. Karena para rasul memberikan peringatan yang keras, bahkan anatema, kutuk kepada pengajar Yesus yang lain dari Injil yang lain. Itu dulu yang bisa saya bagikan pada hari ini, ya. Saya stop dulu share screen-nya. Jangan lupa untuk menantikan video saya selanjutnya di channel Via Veritas ini, ya, untuk memberitakan jalan kebenaran, ya. Dan yang dibicarakan adalah tentang iman kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, orang tidak akan berbeda dari apa yang dia dengar pengajaran, ya. Karena itu orang yang mengikuti ajaran palsu tentu saja dia akan menghasilkan kepalsuan, dan akan menuju ke tempat di mana pengajar palsu itu berada. Orang yang mengikuti Yesus, mengikuti pengajaran Yesus, setia, ya, di dalam Kristus, dia juga akan ada bersama-sama dengan Yesus. Tolak Yesus yang lain dari Injil yang lain. Setialah kepada Yesus yang sejati, yang telah diajarkan oleh Alkitab, oleh para rasul, diteruskan kepada Bapak-Bapak Apostolik dan juga kepada Bapak-Bapak gereja, konsili-konsili, dan juga diteruskan kepada kita. Yesus adalah Allah, Yesus adalah putra Allah, Yesus yang berinkarnasi mengambil natur manusia, tidak pernah kehilangan haknya sebagai Allah. Yesus sejati adalah Allah. Yesus palsu adalah Yesus yang merupakan ciptaan dari malaikat Mikael, dari saksi-saksi Yehova. Yesus yang palsu adalah Yesus yang bersaudara dengan iblis, dari Allah yang poligami, dari kepercayaan Mormonisme.
Ya. Dan ada banyak lagi Yesus-Yesus lainnya. Ini saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Tuhan memberkati. Saya Sam, teolog Perutusan Karismatik di channel Via Veritas ini.